Hai, kembali lagi di Cerita Senja. Seperti biasa, Cerita Senja akan berbagi cerita tentang pengalaman-pengalaman seru para pendaki gunung yang pada umumnya dialami secara nyata dan misterius ya. Oke, sebelum mulai, ambil headset kalian dan mari kita merinding bersama. Di episode kali ini kita akan melanjutkan episode sebelumnya ya. Kemarin aku ada upload yang part 1, ini kita akan lanjut ke part 2 ya. Jadi masih seputar dengan Gunung Ciremai. Oke, kita lanjut aja ya. Dari posisiku, saat ini bayangan gelap bangunan itu yang diselimuti kabut tipis seakan memberikan peringatan untuk jangan coba-coba berani mendekat. Dengan ragu kusentri bangunan kosong itu. Mungkin ini yang dimaksud gubuk condong amis yang dimaksud si bapak tadi. Pelan dan ragu aku mendekati bangunan di tengah hutan ini. Sosok gelap bangunan ini saja sudah cukup mengintimidasiku. Pohon-pohon hitam di sekitarnya dengan ranting kurus yang dalam pikiranku bagaikan tangan orang mati menjuntai di sana sini. Aku berhenti 10 meter di depannya, menyorot-nyoroti cahaya senterku di setiap pojok ruangan. Lega setelah tidak ada sosok apapun yang bersembunyi di kegelapan. Lalu tanganku merogoh kantung celana dan mengambil bungkusan putih berisi tanah. Warna putih kain itu langsung membuatku bergidik ngeri. Kubuka ikatannya, lalu kutuangkan tanah di dalamnya ke tanganku. Kutarik nafas langsung kubelari ke belakang. Pondokan ini lalu secepatnya kusebar tanah tadi sesuai permintaan si bapak. Aku sengaja melakukannya dengan cepat, karena ngeri membayangkan apa yang ada di belakang pondokan itu. Tiba-tiba muncul sebuah wajah putih menyembul di antara semak. Mataku terbelalak lebar, tepat di depanku. Aku langsung jatuh duduk sambil berteriak-teriak histeris. Ketika aku memberanikan diri untuk membuka mata, sosok itu sudah berdiri di sana, bertolak pinggang. Aku masih dalam keadaan jatuh terduduk. Shock, ya pasti shock. Sosok itu mengeluarkan suara yang anehnya terdengar normal. Aku langsung menguasai diri. Sosok ini ternyata manusia biasa. Pendaki kah? Aku masih bengong, tak percaya melihat manusia normal berdiri di hadapanku. Sosok ini bicara lagi. Kali ini tangannya menunjuk ke kolong gubuk. Apa-apaan? Mie gua jadi gak bisa dimakan weh. Aku terpanah. Mataku bolak-balik melihat sosok itu dan mie yang baru direbus di atas kompor portable kotak. Benar, mie itu sudah bercampur tanah merah yang kulempari. Ketika makin tenang, aku baru menyadari sosok itu memang benar manusia biasa yang memakai kemeja lengan panjang dan berwarna putih. Dan bercelana putih PDL dan sepatu running. Kulihat sekali lagi sepatu runningnya menapak ke tanah. Ya, dia benar manusia. Dia mengamit tanganku dan menolongku berdiri. Aku ditatap dari atas ke bawah, ke atas lagi. Apa-apaan barusan? Katanya bertanya padaku. Bang, maaf bang, saya beneran gak tahu ada orang di sini. Aku minta maaf. Naik berapa orang? Tanyanya lagi. Sendiri bang, jawabku. Sekarang aku bisa melihat dengan jelas orang ini. Tingginya sama denganku, usianya mungkin menjelang 50 tahun. Tapi sosoknya nampak lebih muda. Cahaya memantul dari kacamata bulatnya. Matanya penuh selidik memandangku. Gak dianjurkan jalan malam sendiri di Ciremai, katanya. Memang dapat izin naik tadi di bawah. Iya bang, dapat, jawabku. Sengaja tidak terus terang alasanku naik. Ya udah, istirahat dulu aja. Mau mie? Gue masak dulu ya. Yang tadi harus dibuang gara-gara elu. Barulah aku sekarang melihat dengan jelas di belakang gubuk ini dia menggelar matras.
Carrier besar berdiri menyandar di tiang kayu. "Siapa nama lu dan dari mana?" katanya sambil menyalakan api kompor. "Saya Adi bang, dari Jakarta. Kalau abang?" jawabku. Sambil tetap membelakangiku, sibuk dengan kompornya, dia menjawab, "Gue Moka. Aku sama sekali tak peduli dia dari mana. Aku sangat bersyukur, bukan hanya aku sendiri di gunung ini. Rasa aman dan tenang menguasai dadaku. Aku sama sekali tak peduli dia dari mana. Ya, karena aku benar-benar butuh teman saat ini." Setelah mie matang, dia mengeluarkan mangkok plastik dari carriernya, menuang sebagian mie itu untuk kumakan. Sedang dia sendiri memakan mie tadi langsung dari mistingnya. Sambil makan, dia terus-terusan memperhatikanku. Setelahnya, dia mengeluarkan rokok kretek dari kantong bajunya, lalu menghisapnya dalam-dalam. "Jadi, lu orangnya ya?" katanya seakan berbicara pada diri sendiri. "Gimana bang maksudnya?" tanyaku tak yakin arah pertanyaannya. Dia memandangku dengan tatapan kesal. "Kalian tuh semua pendaki sama aja, bisanya cuma ngotorin gunung, gak punya rasa hormat." Aku terperangah. "Abang udah tahu ya? Mak Encep nitipin lu ke gua. Dia yang cerita semua. Mulai dari sini sampai atas lu bareng gue," katanya lagi. "Mak Encep? Mak Encep siapa bang?" tanyaku bingung. Bocah emang gak ada hormat-hormatnya sama orang tua. Mak Encep yang dari kemarin nolongin elu sama temen elu. Kalau gak ada Mak Encep, temen cewek lu pasti udah lewat dibawa ke alam lain, jawabnya dengan ketus. Rupanya ibu tua yang terus-terusan menjaga Ayu di Cibunar itu namanya Mak Encep. Aku memang sama sekali tidak bertanya nama ibu tua itu. Juga bapak yang menjagaku. Ada rasa menyesal menyadari betapa kurangnya sopan santunku pada orang tua yang sudah beberapa hari ini menolongku. "Mak Encep juga yang ngejagain lu ngelewatin hutan pinus, makanya lu bisa aman sampai sini. Kalau enggak, lu bisa dimakan setan pengantin tadi." "Tapi saya jalan sendiri tadi bang." "Mak Encep? Setan pengantin?" Aku bertanya bingung. Tapi dia tidak menjawab, dia cuma tersenyum sinis sambil membereskan carriernya. Dan aku bergidik mengingat rasa dingin yang menjalari tengkukku tadi. Mungkin setan pengantin itu tadi benar-benar ada di belakangku. Selesai packing carrier, dia berjongkok dan berkata serius, "Mulai dari sini, perjalanan kita gak akan gampang. Lu cukup ngikutin gue. Baca doa-doa yang lu tahu. Pikiran jangan kosong." Iya bang, jawabku. "Kita bakal disambut semua penghuni Gunung Ciremai. Dari yang bentuknya abstrak sampai solid. Dari yang nyaru jadi manusia sampai yang mukanya berantakan. Siapin mental elu, kalau lu gak selamat di sini, temen lu di bawah juga gak bakal selamat." "Iya bang," jawabku lagi. "Lu inget dua ini, kalau tiba-tiba muncul suara gending gamelan, apapun yang terjadi, kita harus diam. Jangan bergerak. Paham lu?" "Iya bang." "Yang keduanya apa bang?" "Lu bakal ngeliat banyak penampakan nanti. Tapi ada satu penampakan yang paling berbahaya. Penampakan Kalong Wewe." Itu yang gimana bang? Terus saya harus gimana kalau ada gituan?" Pikiranku langsung kalut. Kalong Wewe itu bentuknya perempuan telanjang, rambutnya awut-awutan, lehernya miring kayak patah, lidahnya ngejuluk keluar, dan tetenya panjang ngegantung sampai ke paha. Dan aku menelan ludah membayangkan sosok itu. Kalau dia udah muncul, lu harus pura-pura gak lihat. Apapun yang dia lakukan, walau mukanya nempel di muka lu harus pura-pura gak lihat. Kalau enggak gimana bang? Kalau dia sampai tahu lu bisa lihat dia, lu bakal ditarik ke atas pohon, artinya lu ditarik ke alamnya, dan lu gak bakal bisa balik lagi. Iya bang, badanku mulai gemetar.
Ya doa aja makhluk itu nggak muncul. Susah nolong orang yang udah diculik kalong wewe. Lu harus waspada. Kalau lu nyium bau khasnya, kalau bau itu muncul, kemunculannya dijamin pasti. Bau apa bang? Tanyaku. Bau pandan. Aku melirik ngeri ke tanjakan yang akan kami lalui. Kabut tebal mengambang di ujung tanjakan. Seakan-akan gerbang masuk menuju dunia antah berantah. Orang ini memanggul karirnya dan langsung berjalan. Sambil mengucap bismillah, aku juga berjalan di belakangnya. Masuk ke dalam kabut, aura mistis langsung mendekapku. Suasana kelewat hening. Tidak ada satupun suara binatang malam yang terdengar. Yang terdengar hanyalah suara langkah kaki dan nafasku yang semakin berat. Tapi kehadiran orang ini sungguh membuat banyak perbedaan dibanding awal jalan tadi. Sekarang aku mulai berani melihat sekeliling. Kegelapan bagai diselimuti di hutan ini, pekat dan mencekik. Pohon-pohon tinggi dan kurus mencuat di mana-mana. 1-2 bayangan pohon besar raksasa muncul di antara tirai kabut, dan semak semakin meninggi. Tiba-tiba, orang itu berhenti mendadak. Dia lalu berbicara tanpa menoleh ke arahku. Pikiranku jangan kosong. Mulai baca-baca. Dari jauh kulihat sesuatu bergerak mendekat dengan cepat. Kabut putih bergulung-gulung menabrak kami. Selama sedetik aku bahkan tak bisa melihat tanganku sendiri. Kabut itu hilang dalam sekejap. Diikuti rasa dingin seakan memelukku. Dan tubuhku mulai menggigil. Orang ini masih berdiri diam di tempatnya, dan aku langsung melihat apa yang membuatnya tak bergerak. Seekor kelabang sebesar paha orang dewasa. Makhluk itu merayap pelan, melintang, menghalangi jalur. Buku-buku badannya hitam mengkilat. Salur di kepalanya bergerak-gerak liar. Aku diam mematung berharap makhluk itu segera hilang. Alih-alih menjauh, kelabang itu malah merayap mendekat. Sulur di kepalanya baru menyentuh betisku ketika tiba-tiba orang itu mengeluarkan parang dan membelah kelabang itu menjadi 2. Sebelah badannya menggelepar liar di tanah, sementara yang sebelah justru merayap ke pahaku. Aku berteriak sejadinya sambil mengibaskan kaki. Dengan tak acuh, orang itu menarik sisa tubuh kelabang dari tubuhku, dibantingnya ke tanah, lalu dibuangnya ke tengah semak. Dengan muka sebal, dia melirikku dari balik kacamata bundarnya. Malam masih panjang, boy, katanya sambil berjalan meninggalkanku. Nafasku hampir habis mengikuti irama jalannya. Walau menggendong karir segunung, tapi langkahnya tampak ringan. Ada sebuah pin menempel di karirnya, tapi aku tak berhasil membaca tulisannya. Dia mencolek bahuku dan menunjuk ke atas. Mataku mengikuti arah yang ditunjuk dan seketika tubuhku bagai tersengat listrik. Di dahan pohon yang paling tinggi nampak sosok perempuan. Kakinya menjuntai ke bawah. Kuntilanak, katanya sambil nyengir. Kakiku kembali gemetar. Rasanya tak ada tenaga sedikit pun untuk bergerak sekuat apapun ku berusaha. Bukan cuma ada 1, tapi 2. Seketika aku menyadari sosok itu ada di setiap cabang pohon dan jumlahnya puluhan. Menggantung di sana sini. Hanya diam, tak bergerak, tak bersuara. Bang, tolong. Bahkan suara yang keluar dari mulutku pun bergetar. Dia malah tertawa melihatku bersimbah keringat. Dia mengamit lenganku dan mengajakku jalan. Cuma begitu aja mereka itu. Gak bisa lebih. Kuntilanak gak akan nyekek lu, apalagi gigit. Bisanya cuma nongol. Berharap manusia yang diganggu mentalnya lemah kayak lu. Terus terang aku takjub dengan abang ini. Bicaranya miring tentang hantu tanpa rasa takut sama sekali. Jalan semakin ke atas, penampakan muncul di mana-mana. Beberapa bahkan tempat di pinggir jalur bukan hanya kuntilanak, tapi juga banyak wujud lain. Beberapa wujud muncul dalam keadaan tidak utuh. Ada yang tanpa kepala,
ada yang tidak punya rahang, dan ada yang kepalanya terbelah. Beberapa yang lain muncul dengan organ tubuh yang tidak pada tempatnya. Semakin aneh bentuknya menandakan rendahnya level mereka di dunianya. Yang bisa mereka lakukan cuma muncul dan hilang, muncul dan hilang. Begitu terus. Kalau lu takut dengan godaan makhluk level rendah ini, itu menandakan rendahnya level iman lu, boy, ucap orang itu tenang. Sebaliknya, semakin sempurna bentuknya menandakan semakin tinggi levelnya. Makhluk-makhluk model begini yang wajib diwaspadai. Bukan cuma bentuknya, tapi juga pakaian, tingkah laku, dan tutur katanya. Setan-setan yang paling baik adalah setan-setan paling berbahaya, boy, sambung orang itu. Kadang makin sulit membedakan manusia dengan setan. Dari belakang kulihat dia menyalakan rokok, asapnya terlihat mengepul tipis. Bahkan dia bisa berjalan sambil merokok, pikirku. Stamina orang ini luar biasa. Kuntilanak yang berdiri terlalu dekat di jalur disembur dengan asap rokoknya dan menghilang. Dari dulu di gunung ini sudah tidak terhitung banyaknya pendaki yang hilang. Tiap generasi gak pernah kekurangan orang-orang gak punya etika kayak lu dan temen lu. Orang itu ngomel sendiri, nyampah, zinah, berisik, ngomong sembarangan, nantang-nantang. Di sebuah persimpangan kami berhenti. Jalan di sebelah kanan tampak sudah lama tidak dilewati. Bebatuannya berlumut, tanda jarang diinjak orang. Jalan yang sebelah kiri terbuka lebar. Jalurnya tampak jelas sering dilalui. Kalau lu terpaksa sendiri, jalan mana yang lu pilih? Tanya orang itu padaku. Aku pilih kiri, bang, jawabku dengan cepat. Lu mati, kata orang itu. Jalan sebelah kiri ini gak pernah ada. Di balik semak-semak itu cuma jurang, kuburan buat banyak pendaki. Aku terkesiap ketika menyadari kami tidak berhenti di persimpangan. Jalur sebelah kiri yang tadi kulihat sekarang berubah menjadi semak belukar. Kami meneruskan jalan semakin ke atas, penampakan semakin menjadi. Mereka juga semakin berani. Sebuah bayangan hitam menabrakku dan lewat begitu saja dan meninggalkan bau amis darah. Bayangan lain meloncat-loncat dari pohon ke pohon. Nafas-nafas berat kadang mengerang, seringkali ku dengar. Suara cekikikan, tangisan, suara-suara bayi dan ringkik kuda. Bau-bauan muncul dan hilang silih berganti. Bau busuk bangkai tercium dari bawah pohon tumbang, digantikan harum melati. Sesekali bau anyir darah menyergap. Orang itu tiba-tiba berhenti mendadak dan memberikanku aba-aba untuk diam. Semua bau-bauan itu hilang mendadak, diganti bau yang asing. Aku mencoba mengingat-ingat pernah mencium bau ini entah di mana. Bulu kuduku langsung meremang saat kesadaran menyergapku. Ini bau pandan. Kalong wewe. Jantungku bergerumuh kencang ketika bau pandan tersebut kian mendekat. Kakiku bagai tertancap di tanah. Mataku bergerak liar mencari sosok yang bahkan abang ini pun merasa lebih baik menghindar. Dan jantungku serasa dicabut. Sosok itu tepat berada di atasku. Wajahnya tertutup rambutnya yang acak-acakan. Tangannya yang penuh koreng dan bernanah menjuntai. Semakin kuat usahaku untuk diam, tubuhku semakin gemetar, tak terkendali. Aku lalu menutup mata dan berusaha membayangkan apapun sekedar untuk menghilangkan bayangan kalong wewe itu dari benakku. Aku membayangkan suasana kantor, keriuhan saat makan, atau macetnya lalu lintas di jam pulang kantor. Sekejap aku berhasil menenangkan riuh jantungku. Gemetar di seluruh tubuhku mulai berkurang. Ketika tiba-tiba suara berdegum jatuh tepat di belakangku. Usahaku barusan langsung sia-sia. Tubuhku gemetar hebat, bahkan lebih dibanding sebelumnya. Aku 100% yakin kalau wewe itu tepat berada di belakangku.
Punggungku serasa panas, beban carrier yang kubawa kurasakan kian bertambah berat. Sebuah tangan muncul dari belakang, berkoreng dan berbau busuk. Kukunya yang panjang dan hitam mulai menyentuh pipiku. Di titik ini aku bahkan sudah tak sanggup lagi menutup mata. Aku hanya bisa menatap ngeri ketika jari-jari kurus itu bergerak perlahan membelai pipiku dan hilang. Jari-jari itu hilang begitu saja, tapi aku masih tidak berani bergerak. Firasatku mengatakan makhluk menjijikkan itu masih ada di sekitar. Aku hanya tak tahu dia ada di mana ketika tiba-tiba aku melihat hal yang paling mengerikan sepanjang hidupku. Sebuah tangan mencengkram pinggangku dari bawah. Tangan yang satunya bergerak perlahan menggores perut, naik ke dada hingga akhirnya mencengkram bahuku. Dan perlahan sebuah wajah yang mengerikan muncul di antara dua tangan itu. Matanya menatap kosong ke mataku. Hanya mata kosong itu yang tersisa di wajahnya. Seluruh wajahnya hancur dan benanah. Dahinya penuh borok-borok besar dan siap meletuskan darah dan nanah kapan saja. Wajah itu terus naik, matanya tetap terpaku ke mataku. Pelan dan pasti dia merayap di perutku. Naik ke dadaku, leher dan langsung tepat berada di wajahku. Mata bulat besar itu terus saja lekat menatapku semakin dekat. Mataku menatap ngeri ketika mulutnya terbuka menampakkan belatung-belatung yang mengeliat di dalamnya. Mulut itu kian membuka lebar dan semakin lebar. Seluruh wajah itu sekarang adalah mulut yang menganga. Tangannya mencekik leherku, mulut itu semakin mendekat dan mendekat. Yang pertama kulihat ketika siuman adalah wajah orang itu. Tubuhku lemas, tidak sanggup untuk digerakkan. Seluruh tulang terasa lepas dan kepalaku terasa nyeri. Ada rasa sakit di sekitar leherku. Ketika aku menyentuhnya, tampak noda darah di jariku. Tubuhku langsung mengejang, kakiku tersentak saat ingatanku kembali pulih menghadirkan kembali saat kuku-kuku hitam kalong wewe itu menusuk leherku. Udah tenang, jangan panik. Setan sialan itu udah gak ada, kata orang itu sambil membantuku minum teh hangat. Mendengar itu aku kembali tenang, tapi rasa sakit di sekitar leherku masih terasa panas. Bekas hitam di leherku kelak tidak akan hilang selama berminggu-minggu. Terima kasih bang, suaraku terdengar lirih. Tapi aku sungguh-sungguh berterima kasih tanpa kehadirannya entah bagaimana nasibku dan Ayu. Bukan gue, jawabnya pelan, sambil membereskan kompor bekas memasak air panas. Suaranya terdengar lemah. Aku masih memandanginya, menunggu jawaban, merasa diperhatikan. Dia menghentikan aktivitasnya dan menatap serius kepadaku. Berterima kasih sama Nyilinggi, dia berucap. Aku masih menatapnya, bingung bagaimana bereaksi. Nyilinggi siapa bang? Tanya aku. Dia tampak kesal dengan pertanyaanku. Emang kalian bocah gak tahu adat? Nyilinggi itu orang yang rumahnya di Batulingga kalian kotorin. Aku masih tetap bingung dengan jawabannya. Tapi orang kan bang? Tanya aku lagi. Dia mendekat dan berbisik pelan di telingaku. Penguasa Ciremai. Kami kembali berjalan, semakin ke atas hutan semakin rapat. Pohon-pohon besar berdiri angker di segala penjuru. Sosok-sosok kuntilanak masih muncul di sana sini, walau tidak sebanyak tadi, sebagai penggantinya kalau penampakan baru berupa sosok-sosok menyerupai manusia biasa. Oke, lanjut nanti ya. Lanjut ke episode ketiga aja ya, karena ini terlalu panjang kalau dilanjutkan. Terima kasih yang udah menyimak cerita Senja, dan terima kasih yang udah bantu channel ini untuk mengklik tombol subscribe dan like. Jika kalian suka, tolong bagikan ya ke media sosial yang kalian punya. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Kita lanjut ke part 3 nanti ya. Sampai jumpa.